Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan akhirnya kali ini kita udah berhasil hunting dan kumpulin beberapa komponen PC bekas untuk kita rakit jadi sebuah PC Kirihori. Kayaknya udah cukup lama ya kita nggak bikin konten rakitan PC Kirihori lagi guys. Oh iya, untuk budget rakitannya ini cuma di 1 jutaan pas kalau nggak pakai casing, tapi kalau lengkap sama casing itu 1,2 juta udah bisa good looking seperti ini. Walaupun cuma sejutaan, karena kita ini hunting part-partnya, kita masih bisa dapat yang udah ada DDR4 dan masih bisa upgrade lagi ke depannya. Dan apakah bisa dipakai gaming? Ya kita lihat aja nanti hasil pengetesannya. So gak usah lagi berlama-lama, daripada kalian penasaran, yuk gaskan tontonin videonya. Oke, langsung aja kita start dari komponen yang pertama. Di sini ada prosesor yang kita dapat sebenarnya sepaket dengan motherboardnya, yaitu prosesor Intel G4400. Ya, ini prosesor itu Intel generasi 6 alias Skylake. Prosesor ini tergolong prosesor low end di kelasnya. Spesifikasi dasarnya dia punya dual core dan dual thread dengan speed di 3,3 GHz. Yang jadi keunggulan prosesor ini adalah konsumsi dayanya. Prosesor ini termasuk irit banget ke listrik karena dia punya TDP cuma sebesar 54 watt aja. Di marketplace, prosesor ini dijual paling murah di kisaran 75 ribuan aja. Cuma seperti yang kita bilang, kita dapat sepaket sama mobonya dengan harga yang murah, yaitu cuma Rp175.000 udah dapat mobo, prosesor sama coolernya. Nah, mobonya adalah ini. Ini mobo build up Lenovo H110. Sebagai sebuah mobo build up, mobo ini nggak sama dengan mobo-mobo standar lainnya. Coba diperhatikan bagian power 24 pinnya di mobo ini nggak ada, dia pakai power 10 pin seperti ini. Jadi nanti kalau kita mau pakai PSU standar 24 pin, kita butuh konverter 24 pin to 10 pin. Ada belinya di marketplace. Mobo ini kenapa harganya kita dapat murah? Ya karena ini mobo ada minusnya. Jadi mobonya ini kalau dipakai dia nggak bisa di shutdown secara biasa. Jadi walaupun Windowsnya udah di shutdown dan tampilannya udah off, tapi mobo ini tetap nyala. Jadi harus ditekan power lama atau di switch di power supply untuk matikan mobonya. Ya lumayan lah ya daripada nggak bisa nyala gitu loh. Itu sebabnya mobo ini kita dapat murah sepaket sama prosesor dan cooler di bawaan itu cuma Rp175.000 aja. Kalau dalam kondisi normal mobonya aja bekasnya ini masih di kisaran 300-an lebih lah ya. Selanjutnya kita ke VGA-nya. Untuk VGA ini kita dapat bekas juga dan ini adalah Nvidia GT 640 OM version. Walau modelnya minimalis, khas VGA build up atau OM, tapi spesifikasi VGA ini udah lumayan loh ya. Dia punya spek 1GB GDDR5 128 bit. Biar begitu bandwidthnya nggak yang gede banget, cuma di 80 GB per second. Sedangkan konsumsi dayanya pasti iri daya karena TDP-nya cuma di 50 watt aja. Harganya kita dapat murah cuma Rp350.000 aja, sedangkan kalau cari di marketplace itu harganya masih di kisaran 400 ribuan ke atas. Lanjut ke RAM-nya. Untuk RAM saya pakai RAM bekas dan ini adalah Phenomatic 8GB DDR4. Harga RAM DDR4 8GB di pasaran juga sangat terjangkau banget karena cuma di kisaran 140 ribuan hingga 150 ribuan. Untuk storage saya pakai dua. Ini ada satu buah SSD SATA 128GB bekas dan satu buah harddisk 2,5 inch berkapasitas 320GB. Jadi SSD 128GB nya nanti buat sistem dan harddisknya buat nyimpen data-data atau game kalau SSD-nya nggak muat. SSD 18GB bekas itu harganya di kisaran 115 ribuan, sedangkan harddisk SATA 2,5 inch 320GB harganya ada di kisaran 65 ribuan. Lantas untuk PSU-nya sebenarnya di rakitan ini pakai PSU build up 250 atau 300 watt itu udah cukup banget. Cuma pas saya bikin video ini stok PSU build up di studio itu kosong plong. Jadi sementara saya pakein PSU dari Segotep AN 400 watt ini aja dulu. Karena kalau pakai PSU build up itu lumayan murah, PSU sekelas Dell, HP atau FSP build up bisa kita dapat di kisaran harga 100 hingga 150 ribuan dalam kondisi bekas. Terakhir casingnya. Nah karena ini rakitan Kirihori, awalnya saya mau pakein casing bekas aja yang ada di studio. Tapi beberapa waktu lalu saya dapat kiriman casing murah meriah tapi bagus dari Segotep. Ya ini adalah casing Segotep Knight W3. Knight W3 ini adalah casing MATX untuk kelas budget. Sebenarnya dari desain casing ini diperuntukkan untuk PC Office. Dimensinya sendiri termasuk cukup kompak dan nggak makan banyak tempat. Dia punya ukuran 32 cm x 20,1 cm x 35 cm. Walau ini PC Office dan harganya murah cuma 200 ribuan, tapi desainnya masih terlihat enak dipandang mata. Kemudian untuk build quality-nya casing ini bukan yang abal-abal loh ya. Jadi ini bahannya masih terjaga banget, dia tebel dan finishingnya benar-benar clear dan solid, khas casing-casing keluaran Segotep.
Di sisi bagian depan dibuat lubang-lubang kecil kayak mesh gitu, terus di sisi atas dibuat agak polos dengan penempatan tombol-tombol serta I/O port di sebelah kanan. Logo Segotip dengan blok warna merah menambah kesan elegan dan premium sama casing yang satu ini. Sisi bagian depan ini juga bisa dilepas, dan di sini kita bisa tambahin 2 buah fan 12 cm di sisi bagian depan, tapi ingat fan-nya nggak include sama pembeliannya. Jadi kita bisa pasangin fan menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Misal kalau mau fan 12 cm yang murah-murah di marketplace 20 ribuan itu bisa dapet. Terus isi bagian dalam dari casing ini sebenarnya standar casing sejenis. Cuma casing ini dia masih cukup lega untuk dipakai PSU yang punya kabel yang banyak. Kita masih bisa tata perkabelannya dengan cukup mudah. Untuk VGA card dia bisa dipasangin VGA dengan panjang maksimal 28 cm. Kemudian untuk PSU dia nanti dipasang di sisi atas, dan casing ini bisa dipasangin PSU dengan panjang maksimal 18 cm. Lantas untuk side panel, karena sebenarnya casing ini memang diperuntukkan untuk office, jadi desainnya dibuat polosan layaknya casing-casing office standar lainnya. Terus untuk harganya kalian bisa cek di marketplace, casing ini punya harga cuma Rp255.000 aja. Murah kan? Hehe. So sekarang kita totalin dulu budget rakitan PC Kirihori kita kali ini. Jadi totalnya adalah Rp1.255.000. Kalau misal ini mau ditekan lagi pakai casing second, jatuhnya bisa cuma 1 juta pas aja. Dan inilah dia beauty shot dari rakitan PC Kirihori kita kali ini. Nah, sekarang gimana dengan performanya? Dengan budget yang terbatas banget seperti ini, apakah masih bisa dipakai game? Kita akan tunjukin ke kalian gimana hasil pengetesan kita. Tapi sebelum ke pengujian gaming, ada baiknya saya akan tunjukin konsumsi daya dari PC ini dulu. Jadi, kalau cuma untuk dipakai browsing-browsing dan ngetik, konsumsi daya PC ini ada di kisaran 41 watt aja. Sedangkan kalau kita kebut-kebutan main game berat seperti GTA 5, konsumsi dayanya ada di kisaran cuma 81 watt. Tentu saja daya seginian ini irit banget untuk hitungan PC yang dipakai main game. Hal ini disebabkan karena TDP dari prosesornya memang kecil, yaitu cuma 54 watt aja. Ditambah lagi TDP dari VGA-nya juga kecil banget di 50 watt juga. Nah, sekarang langsung aja kita tunjukin hasil tes gamesnya. Untuk tes game kita ada beberapa game PC mulai dari GTA 5, Wuthering Waves, Dragon Ball Sparkling Zero, dan lain sebagainya. Kemudian kita tes pula dengan game emulator juga seperti 3DS, PSP, dan juga PS2. Dan mari kita lihat bersama hasil pengujiannya. Untuk game sekelas GTA 5 masih bisa jalan lancar di setting normal di resolusi 1600x900. FPS yang didapat ada di kisaran 45 fps. Kemudian di game Wuthering Waves, ternyata PC ini masih bisa mainin loh ya. Di setting low, cuma resolusinya harus diturunin di 720p biar FPS-nya bisa tambah naik. Di game ini, FPS yang kita dapat masih bisa tembus di kisaran 30 fps. Kemudian di game Minecraft masih aman lah ya, FPS yang didapat masih melimpah banget asal kita maininnya nggak pakai mode shader. Terus ada game PES 2017 yang udah pakai mode update, cuma transfernya belum update. Di sini gamenya berjalan lancar banget, 60 fps di setting high. Mari kita lihat hasil tes game PC yang lainnya, termasuk game emulator juga.
Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? We've been friends for forever. You know me better than anybody else. I don't wanna mess it up what we have. Oh no, sometimes you gotta take a chance, yeah. When you find it, you gotta grab it. So come on, baby, get to know me better. Oh, try to hide this fear. Nah, dari hasil pengujian tadi untuk sebuah PC dengan budget 1 juta, PC ini termasuk lumayan. Kita bisa main game-game sekelas GTA 5, PES 2017, dan Minecraft dengan lancar di PC yang satu ini. Walaupun memang setting dan resolusinya bervariasi, ada yang 900p dan ada pula yang 1080p. Kemudian game-game sekelas Wuthering Waves juga masih bisa kita mainin juga di FPS rata-rata 30-an FPS, tapi resolusi yang kita pakai harus diturunin hingga 720p supaya bisa benar-benar playable di game ini. Kemudian game-game emulator sekelas 3DS, PSP, dan PS2 di PC ini juga kita bisa mainin rata-rata semua dengan lancar banget. Mantap. Di sisi lain, konsumsi daya dari PC ini juga termasuk irit daya. Untuk kekurangannya tentu aja karena ini PC kita rata-rata pakai komponen bekas, jadi nggak ada garansi resminya. Kita hanya bisa ikhtiar untuk kelistrikannya kita jaga agar PC-nya bisa awet dan tahan lama. Kemudian speknya juga masih bukan yang kekinian banget, termasuk jadul juga, tapi karena ini memang rakitan PC low budget, hal-hal seperti ini memang harus kita maklumi. Hehe. So, gimana nih pendapat kalian tentang rakitan PC kita kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.